Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Quartararo mengonfirmasi debut tes V4, beri waktu sampai pramusim. Fabio Quartararo akan mengendarai motor V4 Yamaha pada tes Misano, namun itu bukan waktu krusial. Fabio Quartararo telah mengonfirmasi debutnya dengan prototipe motor V4 Yamaha akan dilakukan pada tes MotoGP Misano pada tanggal 15 September. Pembalap Prancis itu sebelumnya menetapkan Misano sebagai tempat debut Yamaha V4, namun belum jelas apakah itu terjadi pada tes pasca balapan atau tes privat. Namun di Austria, Quartararo akhirnya mengonfirmasi bahwa ia akan mencoba prototipe tersebut pada tes pasca balapan hari Senin di Misano. Di Misano, saya akan menguji V4 pada hari Senin, kata Quartararo saat akhir pekan MotoGP Austria. Akan menyenangkan melihat potensi motor baru ini. Prototipe, yang dikembangkan oleh pembalap penguji Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso, diplot sebagai pengganti Izermoan dengan mesin inline 4 musim depan jika terbukti kompetitif. Sambil memantau perkembangan motornya, Quartararo menekankan bahwa ia akan menunda penilaiannya sampai mencobanya sendiri. Augusto dan Dovi adalah pembalap yang sangat berpengalaman, dan tentu saja, saya percaya dengan mereka, ujarnya. Tetapi sampai saya mencoba motornya, saya tidak ingin berasumsi apapun. Fernandez baru-baru ini mengungkapkan bahwa Yamaha menahan output mesin V4, karena pabrikan tersebut mengambil pendekatan bertahap untuk meningkatkan performa. Mesinnya belum mencapai potensi penuhnya, mereka belum memberikan kami tenaga penuh, kata Fernandez. Menanggapi klaim Fernandez, Quartararo menjawab, saya tahu itu masih lambat, di mesinnya. Tapi ini adalah titik yang krusial bagi masa depan, untuk tidak hanya memiliki motor yang cepat, tetapi juga cepat di lintasan lurus. Performa pengereman, dengan memanfaatkan lebih banyak ban belakang untuk deselerasi, adalah area utama lain di mana Yamaha berharap mesin V4 akan jadi pembeda. Meski tes Misano akan penting, Quartararo menekankan bahwa langkah paling signifikan untuk proyek V4 akan terjadi selama tes pramusim 2026. Kami akan menjalani tes Misano dan Valencia. Tapi setelah itu, yang terpenting bagi saya adalah tes pramusim, ujarnya. Karena antara Misano dan Valencia, Anda tidak bisa benar-benar mengganti motor. Tapi antara November dan Februari, Anda punya banyak waktu untuk beradaptasi. Bagi saya, Februari akan menjadi tes terpenting untuk waktu yang lama. Meski begitu, semuanya sudah menunjukkan bahwa Yamaha akan membalap dengan motor baru tersebut musim depan, di tahun terakhir aturan 1000 cc. Kami tidak bisa balapan lagi dengan mesin inline 4, kami sudah terlalu jauh, dan kami belum banyak berkembang dengan motor itu, kata Quartararo. Jadi, cukup yakin kami akan balapan dengan mesin V4. Saya tak sabar untuk menguji motornya, karena saya pikir kami benar-benar butuh perubahan. Quartararo dan Yamaha mengalami akhir pekan tergelap mereka musim ini di Red Bull Ring. Alex Marquez, MotoGP butuh versi terbaik Bagnaia. Alex Marquez menjalani musim terbaiknya sejak ia tiba di MotoGP dan saingan utamanya untuk memperebutkan posisi runner-up, Francisco Bagnaia, tampaknya tidak akan menyulitkan. Hari Minggu ini, di MotoGP Austria, Alex Marquez memulai balapan dengan kondisi yang kurang menguntungkan karena harus menjalani long lap penalti yang pada akhirnya membuatnya finish di urutan ke-10. Namun, saingan utamanya untuk posisi kedua dalam kejuaraan, Francisco Bagnaia dari Italia, tidak hanya tidak mengambil keuntungan dari kemerosotan kecil Alex, tetapi dia meninggalkan Red Bull Ring dengan poin lebih sedikit yaitu 8 daripada Alex 15 poin. Terlepas dari penalti, akhir pekan ini bukan hanya karena kami berhasil menyelamatkan Pecco, tapi kami juga berhasil menjadi yang terbaik. Dengan long lap penalti, yang sangat panjang di sirkuit ini, kami telah menambah waktu, itu sangat positif, kata pembalap Spanyol itu sebelum menunjukkan kualitas kemanusiaannya yang luar biasa. Saya tidak senang dia menderita. Pada hari Sabtu, ia harus keluar, pada hari Minggu, ia tidak tampil bagus dalam balapan. Saya pikir kami membutuhkan Pecco dalam beberapa tahun terakhir, untuk kejuaraan dan untuk segalanya. Tetapi saya pikir dia berada di titik di mana jika memiliki akhir pekan yang baik, dia akan mengambil langkah untuk mencapai level tahun lalu. Terlepas dari perbedaan itu, Alex mengalami masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang dialami Pecco saat ini. Saya rasa begitu, tapi secara pribadi saya rasa persamaannya, dan saya harap ini tidak terdengar buruk, sedikit rumit dengan Mark.
Ketika Anda memiliki rekan setim seperti Marc Marquez yang, dengan motor yang sama dengan Anda, membuat perbedaan seperti itu, ada saatnya Anda meragukan diri sendiri, ucapnya. Anda bisa sedikit terhalang secara mental. Dan bukan hanya Pecco, tapi semua rider Ducati, karena ada beberapa hal yang dia lakukan saat dia mengambil 0,2 detik dari Anda dan Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Bagaimanapun, Pecco sangat cerdas, saya yakin dia akan menganalisis situasinya dan begitu dia menjalani akhir pekan yang baik, dia akan kembali ke levelnya yang biasa, yang tidak hilang, dia hanya perlu menggabungkan semuanya di Grand Prix, prediksi pembalap asal Cervera itu. Bagnaia diyakini akan pertimbangkan cabut dari Ducati. Kegagalan di MotoGP Austria 2025 bikin Francisco Bagnaia kian frustrasi. Tidak akan mengherankan apabila Bagnaia akan mempertimbangkan pergi dari Ducati. Pandangan tersebut dilontarkan figur sekaligus pengamat top MotoGP, Carlo Pernat. Bagnaia memang menjalani akhir pekan di Red Bull Ring, yang patut untuk dilupakan. Juara dunia 3 kali itu gagal kompetitif, meski start dari baris terdepan. Bagnaia mengalami masalah ban belakang di sprint race sehingga terpaksa retire di tengah-tengah lomba. Sedangkan di balapan utama, Bagnaia melambat sehingga harus puas P8. Usai hanya mengantongi 8 poin dari seri Austria, Pecco Bagnaia semakin jauh dari Alex Marquez di klasemen. Bagnaia mengumpulkan 221 poin, terpaut 55 poin dari rider Gresini itu, bahkan mulai dibayangi Marco Bezzecchi Aprilia karena cuma selisih 33 poin saja. Sementara itu kontrak Francisco Bagnaia bersama Ducati berlangsung sampai akhir tahun depan. Pernat menyebut, hubungan Bagnaia dengan timnya semakin memburuk karena tak kunjung ada solusi akan permasalahan di tunggangannya. Situasi yang diyakini Pernat membuka pintu keluar bagi Bagnaia. Di sisi lain, Bagnaia berada di titik yang menyakitkan, ujar Italiano berusia 77 tahun ini kepada GP1. Masih belum ada pencerahan, dan ketegangan dengan Ducati khususnya dengan Insinyur Dalicna, mulai memburuk. Saya tidak akan heran apabila, meskipun dia punya kontrak 2 tahun, Pecco akan mempertimbangkan untuk pindah di tahun depan. Situasi semacam ini bisa merugikan untuk dia maupun tim. Dan siapa tahu, Honda, mengingat kekuatan finansial mereka, mungkin akan menggoda dia, Pernat menambahkan. Francisco Bagnaia sendiri mengaku kehilangan kesabaran kepada Ducati, menyusul hasil mengecewakan di Austria. Padahal Bagnaia sukses hat-trick juara di sana pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Aku selalu fokus, aku tidak pernah kehilangan konsentrasi di sepanjang balapan. Namun, hari ini aku tidak bisa berakselerasi, semua orang menyalipku setelah keluar dari tikungan. Kuharap Ducati menjelaskan hal ini kepadaku, karena aku sudah mulai kehilangan kesabaran, ceplos Bagnaia usai balapan.